semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam anti narkoba. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini Kanova senang banget karena bisa bertemu dengan adik semuanya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, para generasi muda, para penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dunia. Well, hari ini kakak akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi remaja yang keren tanpa narkoba. Jadi, menurut kalian, remaja yang keren itu seperti apa sih? Nah, remaja yang keren itu bukanlah remaja yang ikut-ikutan fashion show di SCBD, atau mungkin remaja yang keren itu bukanlah mereka yang mencari hidden gem yang hits yang ada di Bintaro. Tapi buat Kanova, remaja yang keren adalah remaja yang berani menolak narkoba. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Kanova ingin perkenalkan diri Kanova terlebih dahulu. Nama lengkap kakak adalah Nova Dwi Ayuning Tias. Kakak merupakan salah satu penyuluh yang ada di BNN Kota Tangerang Selatan. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah mendengar BNN, tapi untuk tahu lebih banyak tentang BNN, khususnya tentang BNN Kota Tangerang Selatan, kalian bisa ambil gadget kalian, buka Instagram kalian, dan follow @infobnn_kota_tangsel. Atau mungkin kalian mau tahu tentang Kanova lebih banyak, boleh follow Kanova di @novadua19. Nah, ini ada salah satu quotes dari Nelson Mandela. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nah, hari ini Kanova mau ngasih senjata yang paling mematikan buat kalian semua, jadi simak baik-baik ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang apa itu narkoba, bahayanya seperti apa, dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi nggak banyak-banyak ya, kita cuma ngebahas 3 pokok ini aja. Yang pertama kita akan bahas apa itu narkoba. Sebagian dari teman-teman mungkin pernah mendengar atau sering mendengar istilah narkoba, tapi Kanova nggak yakin nih kalau semuanya tahu narkoba itu apa. Yap, narkoba itu sebenarnya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Atau secara umum, secara lengkap, narkoba itu merupakan zat atau obat, baik tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi rasa sampai menghilangkan rasa nyeri, dan yang terakhir dapat menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Sudah jelas ya bahwa narkoba itu amatlah sangat berbahaya, tapi untuk lebih lengkapnya kita simak sama-sama ya, bahaya penyalahgunaan narkoba itu apa aja. Bahaya penyalahgunaan narkoba yang pertama ini adalah dia mampu merusak fisik dan psikis. Kalau teman-teman lihat di layar, ini ada salah seorang aktor Hollywood. Dia adalah pemeran Kevin dalam film Home Alone. Jadi kalau mendekati Natal dan Tahun Baru suka ada nih filmnya di televisi. Nah, ini dulu dia waktu kecilnya imut-imut ya, sekarang gedenya jadi amit-amit karena dia aktif menggunakan narkoba jenis heroin. Dan ini dia hanya mengkonsumsi aktif selama 6 bulan. Jadi terlihat perubahan fisiknya yang sangat signifikan. Selanjutnya, narkoba juga bisa merusak masa depan. Jadi teman-teman kan sekarang ada di bangku SMA ya. Kalau misalnya kalian menggunakan narkoba, kemudian dihukum pidana 4 tahun, mungkin setelah kalian keluar dari masa tahanan, keluar dari penjara, teman-teman kalian udah pada lulus, udah pada kuliah, udah pada kerja mungkin, tapi kalian masih baru keluar dari penjara dan belum tahu harus ngapain dan harus berbuat apa ya. Jadi inilah bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Jadi sekali kalian pakai narkoba, di saat itu juga masa depan kalian hancur. Selanjutnya, merusak hubungan dengan orang tua, teman, dan lingkungan. Ini sudah jelas ya, bahwa tidak ada hubungan orang tua dan anak yang akan baik-baik aja, yang akan harmonis-harmonis aja kalau salah satu anaknya menggunakan narkoba. Ini sudah
kakak lihat secara langsung ya. Jadi di beberapa tahun yang lalu kakak menangani anak usia 13 tahun, which is dia masih SMP. Dia ini aktif menggunakan narkoba jenis ganja. Jadi setiap harinya dia minta uang ke orang tuanya dengan jumlah yang makin hari tuh makin banyak gitu, sampai akhirnya orang tuanya kesal dan marah dan bilang kalau dia nggak punya uang. Lalu reaksi anaknya adalah marah dan juga dia mengancam orang tuanya akan dibunuh. Sering berjalannya waktu, akhirnya orang tuanya tahu kalau anaknya ini menggunakan narkoba. Akhirnya anak tersebut dibawa ke BNN, dipertemukan dengan kita asesmen dan kita rehabilitasi. Selain anak ini mengancam orang tuanya akan dibunuh, dia juga pernah mencuri rice cooker atau penanak nasi ya, yang masih ada nasinya untuk dijual untuk dia beli narkoba. Jadi amat sangat disayangkan anak seusia itu yang seharusnya belajar, yang harusnya aktif ekstrakurikuler, justru malah sibuk dengan ketagihan narkoba. Yang ada justru malah hubungan dia dengan orang tuanya menjadi kurang harmonis. Di samping itu juga akhir-akhir ini kita sering dengar ya berita tentang terjadinya tawuran, baik itu di kalangan SMA bahkan di kalangan SMP. Sekarang Tangerang Selatan ini sudah menjadi kota yang amat sangat rawan terhadap kejadian tawuran, dan gak jarang anak-anak yang tawuran ini dia berada di bawah kendali narkoba. Jadi beberapa kali kita menemukan siswa yang tawuran ini ternyata dia itu menggunakan narkoba sebelum dia tawuran. Jadi dia tawuran itu bukanlah atas dasar dorongan kesadarannya sendiri, tapi di bawah pengaruh narkoba. Bahaya selanjutnya adalah masuk penjara. Ini sudah jelas ya, sudah ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa siapapun yang terbukti menjadi pengguna narkoba, memiliki narkoba, itu sanksi pidananya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan bisa dijatuhi hukuman mati. Kemudian bisa masuk balai rehabilitasi. Jangan dipikir masuk balai rehabilitasi itu enak loh. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa mendengar testimoni atau cerita dari artis-artis, dari YouTuber, konten kreator, atau bahkan komika yang udah pernah menjalani rehabilitasi, pasti mereka semua beranggapan bahwa rehabilitasi itu nggak enak sama sekali. Bahaya penyalahgunaan narkoba yang terakhir ini bisa menyebabkan kematian, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bedanya apa sih? Kematian secara langsung itu misalnya Canova pakai narkoba, kemudian Canova overdosis, kemudian Canova meninggal. Nah, itu kematian secara langsung. Terus kematian secara tidak langsung seperti apa? Kematian secara tidak langsung itu misalnya Canova pakai narkoba, kemudian Canova berkendara, kemudian di dalam perjalanan Canova nabrak orang sampai meninggal. Nah, orang yang meninggal itu dikatakan dia mengalami kematian secara tidak langsung akibat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh orang lain. Di beberapa tahun yang lalu, mungkin teman-teman sempat mendengar berita Afriani. Dia ini menggunakan narkoba, kemudian dia mengendarai mobil dan menabrak beberapa orang pejalan kaki yang ada di area Tugu Tani. Kemudian kakak mau ngasih tips nih, gimana sih caranya menghindari narkoba. Yang pertama adalah perkuat diri dengan dekat kepada Tuhan. Ini sudah jelas ya, bahwa siapapun yang memiliki iman, dia pasti akan dijauhi dari hal-hal yang negatif, dijauhi dari hal-hal yang menyesatkan, dan dijauhi dari hal-hal yang membuat dia mendapatkan mudarat. Nah, untuk itu mulai saat ini Canova ingin kalian tanamkan dalam diri kalian bahwa narkoba itu haram. Jadi kalau teman-teman menggunakan atau mengkonsumsi, sama aja kalian nih, kalau yang muslim sama aja memakan daging babi ya, jadi sama-sama haram. Jadi gak boleh ya.
Cara yang kedua adalah memilih pertemanan yang baik. Kalau orang tua zaman dulu bilang temenan itu jangan milih-milih, tapi orang tua zaman sekarang udah beda. Sekarang orang tua itu beranggapan bahwa pertemanan itu harus pilih-pilih, karena nggak semua teman dekat kita, nggak semua orang di circle kita itu baik. Ada juga circle yang toxic atau bisa membawa kita dalam kesesatan. Nah, salah satu penyesatannya adalah membawa kita sebagai pengguna narkoba. Jadi, teman-teman, Kanova harapkan bisa memilih dan memilah teman-teman yang baik untuk kalian, yang bisa menjadikan kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kanova juga punya beranggapan kalau kita itu adalah cerminan dari 5 orang terdekat kita. Jadi kalau 5 orang terdekat kita merupakan orang-orang yang rajin belajar, pasti otomatis kita akan menjadi orang yang rajin belajar. Begitupun sebaliknya, kalau 5 orang terdekat kita adalah pengguna narkoba, sudah bisa dipastikan bahwa kita juga akan ikut terseret menjadi pengguna narkoba. Dan ini adalah cara yang terakhir, yaitu berbicara dan meminta bantuan. Jadi kalian kalau lagi ada masalah, sedang tidak baik-baik aja hidupnya, sedang sedih, sedang depresi, boleh kalian sharing kepada orang yang kalian percayai, orang tua kalian, guru kalian, atau kakak kalian, atau pembina OSIS kalian. Boleh kalian cerita tentang masalah kalian, jangan masalah itu dipendam, atau bahkan kalian cerita sama orang yang gak bertanggung jawab, kalian cerita sama teman kalian, justru malah kalian disesatin. Ya misalnya kalian cerita nih, bro gue abis putus nih bro sama cewek gue, terus kemudian temennya justru malah membawa kalian ke arah yang kurang baik, ya yaudah bro, udah lupain aja masalah lo bro, kita senang-senang aja bro, kita party bro, kita pakai narkoba bro, bla bla bla, ya kan. Nah, itulah hal yang tidak akan lupa harapkan. Jadi kalau ada masalah, bicara. Kalau ada masalah, sharing sama orang yang kalian percayai. Dan kalaupun memang kalian juga menemukan hal-hal yang sekiranya kayaknya aku nggak mampu deh, nah kalian boleh tuh meminta bantuan kepada orang yang sekiranya bisa membantu kalian, sekiranya bisa memberikan saran yang terbaik untuk kalian. Oke, nah ini Kanova punya satu buah video, boleh kita simak sama-sama ya. Cobain deh, apaan tuh? Nah, itu dia. Anak SD aja tahu. Kalian yang udah SMA harusnya jauh lebih tahu. Jadi gunakan kedewasaan kalian untuk menjauhi narkoba. Baik, teman-teman sekalian, tadi kita sudah banyak membahas tentang apa itu narkoba, golongannya apa, kemudian juga kita ngebahas tentang bagaimana dampaknya narkoba, dan juga kita membahas tentang bagaimana cara menghindari narkoba. Semoga semua materi yang tadi Kanova sampaikan bisa bermanfaat buat kalian, bisa kalian implementasiin di kehidupan kalian, bisa kalian sharing juga ke teman-teman kalian. Sebelum kakak akhiri, kakak ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi dari kakak, ya. Thank you for your attention. Have a great day. Akhir kata, kakak mau pantun sedikit. Dari Jakarta ke Surabaya, malam hari baru berangkat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.